Wanita tua itu datang untuk memeriksa dapur. Melihat kepala ikan di atas meja, tangannya terasa gatal ingin memasaknya. Dan secara pribadi ia membuat sup kepala ikan. Karena itu masakan kesukaan putrinya. Tapi sayangnya putrinya telah hilang sejak usia 6 tahun. Setelah sup kepala ikan sudah matang, pelayan membawakannya untuk seorang tamu. Gadis yang baru saja memakan seteguk sup itu sepertinya merasakan cita rasa masakan sang ibu. Baunya sangat lezat ibu. Aku bisa langsung makan 2 mangkok nasi. Gadis yang baik, ini ibu memasak untukmu. Ayahmu memberikan nama sup kepala ikan dengan cinta. Ibu harap setelah kamu makan ini, kamu akan menjadi pintar dan semakin cantik. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Itulah sepenggal kenangan masa kecil gadis itu bersama orang tuanya. Gadis itu tanpa sadar meneteskan air mata. Orang tuanya menghilang sejak ia masih kecil. Ia berpikir mungkin ibunya bekerja di restoran ini. Ia pun bertanya kepada pelayan di mana letak dapur restoran. Mengikuti instruksi pelayan itu, dia pun pergi ke arah dapur. Tetapi ia tidak sengaja menabrak pelayan wanita yang membawa piring makanan yang masih panas. Tangannya pun terkena kuah makanan itu. Dan ia merasa tangannya melepuh. Koki itu dengan cepat meletakkan handuk dingin di tangannya. Tapi gadis itu berteriak tanpa henti. Ia menangis dan mendapat perhatian wanita tua. Tetapi gadis itu masih belum mengenali wanita tua itu. Gadis itu segera dibawa ke rumah sakit. Wanita tua itu juga menemaninya. Melihat perawat akan membuka baju untuk mengobatinya, wanita tua itu juga bersedia membantu. Ketika ia melihat luka di punggung gadis itu, ia melihat tanda lahir kupu-kupu yang identik dengan putrinya. Ia pun bertanya, apakah ini tanda lahir? Sudah berapa lama kamu memilikinya? Gadis itu pun menjawab, aku sudah memilikinya sejak aku masih kecil. Bukankah itu buruk? Aku selalu ingin menghapusnya, tapi aku tidak bisa. Aku benci itu. Aku juga menginginkan tanda itu menghilang. Pada saat itu, ia ingat kenangannya bersama putrinya ketika putrinya masih kecil dan membahas tanda itu. Dia merasa syok dan kehilangan keseimbangannya. Setelah itu, perawat bergegas membantunya. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berkata tidak apa-apa, dan meminta perawat untuk membalut luka gadis itu. Setelah selesai, dia bertanya pada gadis itu dari mana asalnya. Gadis itu pun menjawab bahwa ia lahir di kota ini. Wanita tua itu bertanya kembali pada gadis itu, apakah kamu masih ingat kapan kamu lahir? Tanggal, bulan, dan tahun berapa kamu lahir? Gadis itu pun menjawab, tidak, ingatanku tidak terlalu bagus, sehingga aku tidak ingat hari ulang tahunku. Tapi aku masih ingat setiap tahun setelah festival pertengahan musim gugur, aku akan membeli sup kepala ikan untuk dimakan. Setelah mendengar tentang sup kepala ikan, wanita tua itu benar-benar yakin gadis itu adalah putrinya yang hilang. Ia pun mengenang memori ketika putrinya masih kecil dan sangat menyukai sup kepala ikan. Kemana orang tuamu? Tanya wanita tua itu. Ternyata gadis itu hanya sendirian. Karena ia berpisah dengan orang tuanya ketika ia tersesat saat keluar bermain. Ia terus memanggil otang tuanya. Tetapi ia tetap tidak menemukan orang tuanya. Kenapa kamu keluar? Berapa umurmu saat itu? Tanya wanita tua itu lagi. Sepertinya saat gadis itu berumur 10 tahun. Kali ini wanita tua itu yakin. Gadis itu pasti putrinya yang hilang. Dia dengan lembut memeluknya, dan berkata padanya untuk beristirahat dengan baik. Tetapi pada akhirnya agar tidak terjadi kesalahan, wanita tua itu mengambil darahnya dan pergi melakukan tes DNA. Akhirnya, ia yakin 100% bahwa gadis itu adalah putrinya. Ia pun merasa sangat bahagia karena menemukan putrinya yang hilang. Ketika ia yakin, dia membawa gadis itu pulang, dan menghidangkan banyak makanan di meja makan itu. Dan tentunya hidangan sup kepala ikan kesukaan putrinya. Gadis itu pun memakan sup itu, dan mencium bau masakan ibunya. Gadis itu pun langsung memeluk wanita tua itu. Wanita tua itu mengatakan bahwa gadis itu adalah putrinya. Ia pun segera memeluk putrinya. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Cerita pun berakhir.